Dunia bulu tangkis gempar setelah sinyal kembalinya sang legendaris Marcus Fernaldi Gideon semakin nyata melalui latihan rahasia yang melibatkan pemain muda hingga tim nasional Malaysia. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kita yang selalu memberikan informasi paling hangat dari lapangan tepok bulu. Hari ini, kita punya kabar yang benar-benar bisa membuat jantung para pecinta ganda putra berdegup kencang. Ya, siapa lagi kalau bukan tentang si senyum maut, Marcus Fernaldi Gideon. Wah, ini benar-benar berita yang sangat dinantikan ya. Rumor tentang kembalinya Marcus ini sebenarnya sudah berhembus cukup lama, tapi belakangan ini sinyalnya semakin kuat. Rasanya seperti ada energi baru yang menyelimuti dunia bulu tangkis Indonesia jika ini benar-benar terjadi. Betul sekali, spekulasi ini semakin memanas karena munculnya berbagai sinyal di lapangan latihan. Meskipun belum ada pernyataan resmi, tapi apa yang terlihat di lapangan tidak bisa bohong. Salah satu yang memberikan kesaksian langsung adalah pemain muda berbakat kita, Nicolaus Joaquin. Oh, Nicolaus Joaquin. Dia kan salah satu harapan masa depan kita di ganda putra. Apa katanya tentang pengalamannya berlatih bersama sosok legendaris seperti Marcus? Joaquin mengaku sangat antusias, bahkan bisa dibilang dia sangat terkesan. Dia bercerita bahwa dia sempat merasakan langsung bagaimana kualitas permainan Marcus saat mereka berlatih bersama di Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Pelatnas Cipayung. Bayangkan saja, seorang pemain muda bisa berhadapan langsung dengan pemegang rekor peringkat 1 dunia terlama. Luar biasa. Bagi Joaquin itu pasti seperti mendapatkan kursus kilat dari profesor bulu tangkis ya. Apa detail yang dia bagikan tentang permainan Marcus selama latihan tersebut? Dia bilang bahwa berlatih bersama Marcus adalah kesempatan besar yang sangat langka. Joaquin menegaskan kalau Marcus masih punya kemampuan atau skill yang luar biasa hebat. Dia tidak hanya sekedar bermain, tapi juga berbagi ilmu. Joaquin bisa belajar banyak hal, bahkan bertanya langsung tentang pengalaman Marcus di level kompetisi tertinggi dunia. Itu yang paling berharga ya. Pengalaman bertanding di final-final besar, tekanan mental saat poin kritis, itu tidak bisa didapatkan hanya dari teori. Marcus yang kita kenal dulu bersama Kevin Sanjaya Sukamulyo kan memang sangat mendominasi sektor ganda putra dunia. Tepat. Kombinasi mereka berdua dulu benar-benar menakutkan. Kecepatan Marcus, refleksnya yang seperti kilat, dan permainan net yang sangat agresif adalah ciri khas yang sulit dicari tandingannya. Mereka mencatatkan berbagai prestasi gemilang yang membuat bendera merah putih berkibar di banyak negara. Dan sekarang dengan rumor kembalinya dia, banyak pihak mulai berhitung. Kehadiran Marcus di lapangan bukan hanya soal menambah jumlah pemain, tapi soal menaikkan standar persaingan di level nasional kita. Benar, bayangkan dampaknya bagi regenerasi pemain muda. Joaquin adalah contoh nyata. Dia mendapatkan inspirasi sekaligus pengalaman berharga dari sosok senior. Jika pemain muda sering berlatih dengan legenda, mental mereka akan jauh lebih tangguh saat terjun ke turnamen internasional. Tapi tunggu dulu, saya dengar ada kabar yang lebih mengejutkan lagi. Benarkah Marcus juga sempat terlihat berlatih di luar negeri? Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Rumor ini semakin menguat setelah Marcus diketahui juga sempat menjalani sesi latihan bersama tim nasional Malaysia. Ini memicu spekulasi liar di kalangan penggemar. Apakah dia sedang mempersiapkan diri secara serius untuk kembali ke kompetisi internasional dengan cara yang berbeda? Latihan bersama tim nasional Malaysia, itu langkah yang sangat tidak biasa untuk pemain yang sedang istirahat. Ini menunjukkan kalau Marcus memang masih punya gairah yang sangat besar untuk kembali ke performa puncaknya. Dia seolah-olah sedang mengumpulkan kepingan-kepingan kekuatannya kembali. Bagi Joaquin dan kawan-kawan di Pelatnas, terlepas dari benar atau tidaknya rumor comeback tersebut, kehadiran Marcus sudah memberikan keuntungan tersendiri. Wawasan dan pengalaman Marcus adalah harta karun bagi para pemain muda yang ingin berkembang pesat. Joaquin bahkan sempat menambahkan kalau Marcus benar-benar kembali bertanding, atmosfer kompetisi akan menjadi sangat seru. Itu bukan hanya jadi motivasi, tapi juga tantangan besar bagi para pemain muda untuk mencoba mengalahkan sang legenda. Tentu saja, siapa yang tidak tertantang untuk menguji kemampuan melawan salah satu ganda putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Saat ini, publik memang masih menantikan kejelasan mengenai masa depan Marcus Fernaldi Gideon. Apakah dia akan kembali berpasangan dengan seseorang yang baru, atau ada kejutan lainnya? Kita semua menantikan itu, tapi satu hal yang pasti, pengaruh Marcus di dunia bulu tangkis Indonesia tetap sangat terasa kuat. Bahkan ketika dia belum secara resmi kembali mengayunkan raket di lapangan kompetisi resmi Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Jika comeback itu benar-benar menjadi kenyataan, bersiaplah. Dunia bulu tangkis mungkin akan kembali menyaksikan aksi-aksi eksplosif dan pukulan-pukulan ajaib dari seorang legenda. Kita bicara soal ribuan jam latihan dan pengalaman di ratusan pertandingan internasional yang sudah dia lalui. Benar-benar sebuah penantian yang mendebarkan. Kita doakan saja yang terbaik untuk Marcus, apapun keputusannya nanti. Yang jelas, semangatnya untuk terus berkontribusi bagi bulu tangkis Indonesia patut kita acungi jempol. Setuju sekali. Terima kasih sudah menyimak diskusi hangat kita hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung atlet-atlet kita dan pantau terus perkembangan berita terbaru hanya di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.
Skenario gila Indra Wijaya untuk Alwi Farhan dan Zaki Ubaidillah di Badminton Asia Championship 2026 bakal bikin kalian merinding. Halo Sobat Bulu Tangkis, selamat datang kembali di kanal kita yang selalu update soal drama di lapangan hijau. Benar banget, dan kali ini kita bawa kabar yang bikin jantung berdegup kencang dari Pelatnas Cipayung tentang masa depan tunggal putra kita di Badminton Asia Championship 2026. Kalian tahu tidak kalau pelatih Indra Wijaya baru saja membocorkan skenario rahasia yang bisa membuat Indonesia mengamankan medali di Ningbo Tiongkok nanti? Wah, ini yang kita tunggu-tunggu. Apalagi Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang akrab kita sapa Ubed sedang dalam kondisi yang benar-benar 100% siap tempur. Indra Wijaya itu sangat optimistis sekali melihat potensi dua anak asuhnya ini untuk berjaya di kejuaraan Asia yang bakal digelar tanggal 7 sampai 12 April nanti di Ningbo, China. Tapi kalian harus dengar ini. Skenario yang disiapkan Indra Wijaya itu benar-benar melibatkan pertemuan saudara di babak semifinal yang bakal bikin satu medali otomatis jatuh ke tangan Indonesia. Bayangkan saja kalau Ubed berhasil lolos kualifikasi dan Alwi terus melaju setelah menang di babak kedua, maka mereka bisa bertemu di babak 8 besar atau bahkan lebih jauh lagi. Indra Wijaya berharap mereka bisa bertemu lebih awal supaya salah satu dari mereka pasti masuk ke semifinal. Dan itu artinya satu medali sudah ada di genggaman kita, Sobat. Namun perjalanan mereka ini tidak akan semudah membalikkan telapak tangan karena Alwi Farhan harus langsung berhadapan dengan Justin Ho dari Malaysia di babak utama. Justin Ho itu lawan yang ulet sekali. Dan kalau Alwi bisa melewatinya, dia kemungkinan besar akan menantang unggulan ke-7 Kodai Naraoka dari Jepang di babak kedua nanti. Wah, tantangannya semakin berat ya. Apalagi kalau Alwi menang lagi, dia bisa saja bertemu dengan sang raksasa Shi Yuqi, unggulan kedua di babak perempat final. Makanya Indra Wijaya bilang kalau persaingan di bulu tangkis Asia saat ini sudah sangat merata. Dan setiap pertandingan akan terasa seperti final yang sangat menegangkan. Tapi kalian jangan lupa kalau Alwi Farhan punya rekam jejak yang luar biasa di awal tahun 2026 ini dengan gelar juara Indonesia Masters. Betul sekali, dan dia juga hampir saja juara di Swiss Open kemarin, walaupun akhirnya harus puas menjadi finalis setelah kalah dari pemain Jepang Yushi Tanaka. Alwi sendiri mengaku kalau dia butuh evaluasi besar, terutama soal manajemen pemulihan stamina setelah bermain habis-habisan di semifinal All England kemarin. Itu poin yang sangat penting, karena aspek non-teknis seperti mental dan stamina seringkali menjadi penentu kemenangan di turnamen besar seperti Badminton Asia Championship ini. Sementara itu, si muda Ubed juga tidak bisa dipandang sebelah mata, karena dia sudah menyumbangkan gelar Thailand Masters 2026 untuk Indonesia tercinta. Walaupun di dua turnamen Eropa terakhir, dia sempat terhenti di babak 32 besar, tapi Indra Wijaya mencatat kalau permainannya sebenarnya sudah sangat bagus. Masalah utama Ubed cuma satu, yaitu menjaga fokus agar tidak mudah kehilangan poin saat sudah unggul jauh, karena pengalaman memang tidak bisa dibohongi, Sobat Bulu Tangkis. Tapi tenang saja, Indra Wijaya memastikan kalau dalam 2 pekan terakhir ini, persiapan mereka sudah dilakukan secara intensif dan kondisi fisik mereka benar-benar prima. Tidak hanya Alwi dan Ubed saja loh, karena Indonesia juga punya Jonathan Christie yang akan bertanding sebagai wakil non-pelatnas di ajang bergengsi ini. Jonathan Christie akan berhadapan dengan Leong Junhao dari Malaysia, dan kita semua berharap dia bisa memberikan kejutan besar untuk membawa pulang medali emas. Persaingan di sektor tunggal putra ini memang sangat panas, apalagi dengan adanya wakil-wakil kuat dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan yang selalu mendominasi. Tapi dengan semangat juang yang ditunjukkan Almi dan Ubed, kita punya harapan besar kalau tradisi medali Indonesia di kejuaraan Asia tidak akan pernah terputus. Mari kita berikan dukungan penuh dan doa terbaik untuk pahlawan-pahlawan olahraga kita yang akan berjuang di Ningbo nanti, agar mereka bisa mengibarkan bendera merah putih. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya, karena turnamen ini pasti akan penuh dengan kejutan dan drama yang tidak terduga di setiap detiknya, Sobat. Kesuksesan Alwi Farhan di tingkat internasional ini menjadi bukti kalau regenerasi tunggal putra Indonesia sedang berjalan di jalur yang sangat benar dan menjanjikan masa depan cerah. Dan Ubed dengan semangat mudanya akan terus belajar dari setiap kekalahan di Eropa untuk tampil lebih matang dan lebih ganas saat menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia. Kita semua tahu kalau menjadi juara di Asia itu rasanya hampir sama beratnya dengan menjadi juara dunia, karena semua pemain top dunia berkumpul di benua ini. Tapi justru
Justru itulah yang membuat Badminton Asia Championship 2026 ini menjadi panggung pembuktian bagi Alwi dan Ubed untuk naik kelas ke level yang lebih tinggi. Strategi Indra Wijaya yang ingin mempertemukan mereka di babak awal mungkin terdengar kontroversial bagi sebagian orang, tapi secara taktis itu adalah cara paling cerdas untuk mengunci medali. Dengan 1 medali di tangan, kepercayaan diri tim Indonesia akan meningkat pesat, dan itu bisa memicu wakil-wakil kita di sektor lain untuk tampil lebih menggila lagi. Selain tunggal putra, kita juga punya harapan besar di sektor ganda putra, dengan pasangan-pasangan muda seperti Alifa Atir Raihan dan Devin Artawahyudi yang siap meledak. Dan jangan lupakan Fajar Alfian bersama Muhammad Shohibah Jikri yang akan menghadapi tantangan dari Thailand di babak utama untuk membuktikan siapa penguasa ganda putra sebenarnya. Semua mata akan tertuju ke Ningbo China mulai tanggal 7 April nanti, dan kita pastikan kalian mendapatkan informasi paling akurat dan paling cepat hanya di sini. Jadi pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak melewatkan satupun momen bersejarah dari perjuangan atlet-atlet kebanggaan kita semua. Perjalanan Alwi dan Ubed ini adalah cerita tentang kerja keras, dedikasi, dan mimpi besar seorang anak bangsa untuk mengharumkan nama negara di kancah internasional yang sangat kompetitif. Apapun hasilnya nanti, kita harus tetap bangga karena mereka telah memberikan segalanya di lapangan dan berjuang sampai titik darah penghabisan demi kehormatan lambang Garuda di dada. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di ulasan pertandingan yang pastinya lebih seru dan lebih mendebarkan lagi. Salam olahraga dan tetap semangat! Always have a vision, I go by the night, I be in my feelings, I'ma be fine.